Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari kedua dari pelajaran praktek salat dari pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati melalui kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Untuk berdiri di dalam salat, mulai dari tegak menghadap ke kiblat sampai selesai dari membaca surat atau ayat yang lain di rakaat pertama. Di rakaat pertama sebelum ruku sudah kita sampai sebelum ruku sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran mempraktekkan ilmu dalam tata cara salat. Kita akan lakukan yaitu ruku' dan seterusnya. Di daftar isi di bab yang ke-84 dari kitab yang ke-11, yaitu kitab Al-Iftitah, bab yang ke-84. Di daftar isi bab yang ke-84. Apa itu? Ucapan takbir untuk ruku'. Ini takbir yang kedua yang dilakukan di dalam salat pada rakaat pertama. Takbir pertama takbir al-ihram dan hukumnya rukun. Takbiratul ihram rukun. Kemudian takbir yang kedua yang sekarang kita pelajari yaitu untuk menuju rukun yang berikutnya setelah berdiri dari gerakan-gerakan salat, yaitu ruku'. Definisi ruku' adalah membungkukkan badan. Membungkukkan badan. Ya. Dan dalam salat membungkukkan badan yaitu separuhnya dari pinggang ke atas. Itu yang dibungkukkan ke depan dengan posisi punggung diluruskan, kepala sejajar dengan punggung, telapak tangan, kedua tangan diletakkan di lutut, kemudian tangan diluruskan, tidak menempelkan pangkal lengan ke rusuk, ya.
Mungkin itu gambaran atau bentuk dari ruku yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan lakukan. Saya di depan atau di tengah? Di tengah, karena kalau depan yang belakang nggak lihat. Kamera angkat ke belakang. Nggak, sini aja. Di sini ya. Kita sudah selesai dari baca Al-Fatihah dan surat ya, dengan posisi tangan tetap di tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Nah, ini namanya al-qabdu. Artinya memposisikan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, dan ini sunnah. Ini adalah sunnah. Ya. Kemudian kita sudah selesai baca Al-Fatihah dan penjelasan-penjelasan tentang membaca Al-Fatihah, begitu juga surat yang dibaca dari surat setelah Al-Fatihah. Bebas surat apa saja. Bagi imam sudah kita jelaskan apa yang utama dari 5 waktu salat, terutama yang jahriyah, subuh, zuhur, subuh, maghrib dan isya. Ada panduan dari secara umum dari Nabi SAW. Bacaannya tidak keluar dari bahagian al-mufassal dari surat-surat Al-Quran, yaitu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Kemudian dipisah-pisah pada 3 salat tersebut. Subuh ini yang terpanjang, kemudian maghrib pendek sekali, kemudian isya agak sedikit panjang, yaitu dari wasatul mufassal seperti asy-syams, al-balad, al-a'la dan seterusnya. Sekarang kita ingin menuju ruku yang definisinya sudah kita jelaskan tadi. Kita kembali bertakbir dan mengangkat tangan. Ya, takbir yang kedua pada rakaat pertama dan mengangkat tangan kedua juga di dalam salat. Pertama mengangkat tangan di takbiratul ihram bersama dengan takbir. Dan sekarang juga demikian. Ya. Kita ingin rukuk sekarang ini. Lalu kita baik takbir didahulukan atau mengangkat tangan didahulukan atau disamakan. Semuanya bisa. Lalu kita mengatakan Allahu Akbar. Ya, kira-kira seperti itu yang kita pelajari. Ya, badan dibungkukkan ke depan, kemudian punggung lurus, saya rasa sudah lurus. Kemudian kepala juga mandang ke depan. Kemarin kita sudah jelaskan tidak didongakkan. Kemudian juga tidak lihat pangkal kaki, tetapi tetap sebagaimana tegak menghadap ke depan, seperti itu pula lah saat kita ruku. Ya, sekarang posisi badan seperti ini kira-kira. Mungkin yang perlu ditambahkan juga, dan ini tidak terlalu ditekankan, yaitu posisi jari jemari yang mengitari ya, lutut dengan direnggangkan, kemudian bacaannya itu yang sudah kita pelajari di kitab An-Nasa'i, yaitu Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, Subhana Rabbiyal Azim,
Subhana rabbiyal azim. Ada bacaan-bacaan yang lain ya, yang sudah ada di sana. Ada bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian kita bangkit dari rukuk dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, dan ini kali ketiga kita mengangkat tangan di dalam salat. Ya, ini kali ketiga, dan bukan pada saat takbir tetapi di saat tasmi' namanya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allahu liman hamidah kita ucapkan ketika kita jadi imam, kemudian ketika kita salat sendiri. Adapun makmum mendengar bacaan imam. Makmum imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, lalu dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Yang ucapan Sami Allahu liman hamidah hanya oleh imam, kemudian orang yang salat sendiri. Berbeda dengan takbir. Kalau takbir semua melakukannya, baik yang imam maupun yang salat sendiri dan juga makmum. Adapun Sami Allahu liman hamidah itu bagi yang salat berjamaah, yang mengucapkannya cuma mengucapkan Sami Allahu liman hamidah hanya imam, sementara makmum berdoa Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu tanpa Allahumma. Dan ini banyak sekali lafaznya dalam pelajaran kita, dengan ada waw, tanpa ada waw, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan ini adalah realisasi dari Sami Allahu liman hamidah. Karena Sami Allahu liman hamidah itu adalah doa, semoga Allah mendengar. Sami Allah, semoga Allah mendengar. Liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Dengarkan ya, ucapan Sami Allahu liman hamidah, ada ha di ujung. Ada ha di ujung. Dia hamidahu. Sami Allahu liman hamidah. Ada ha di ujung, bukan Sami Allahu liman hamidah. Ya, tetapi liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Yang memujinya. Hamidah. Kalau iya, tetapi kalau dilanjutkan hamidahu, oh, haknya, hak besar, bukan hak kecil. Dia bukan bagian dari kata kerjanya, tetapi dia tambahan. Hak kecil tidak ada dia penambahan, hak besar yang tambah. Dia asal kata kerjanya hamida, memuji. Ya, hamida memuji. Alhamdu pujian. Alhamdu pujian. Hamidah. Ha, hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ha, bukan ha. Ya. Yang hak ya. Yang pertama hak pedas memang. Ya, kalau kata kerjanya memuji, ya hak pedas, karena alhamdu itu asalnya. Alhamdu. Sami Allahu liman hamidah. Ujungnya hak besar, pangkalnya hak kecil. Ya. Dan ini sebagaimana yang sudah kita pelajari untuk salat berjamaah yang mengucapkannya imam. Yang makmum menjawab doa tadi
dengan mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Sebelum kita lanjutkan i'tidal ini untuk kelanjutnya, sekarang yang ruku' apa yang ada yang perlu ditanyakan untuk ruku'? Hah? Gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Gitu. Ada riwayat yang menambahkan wa bihamdihi, tetapi riwayat-riwayat yang sahih, yang kuat itu tanpa tambahan wa bihamdihi. Tanpa tambahan wa bihamdihi. Hanya ta'zim saja. Ya, hanya ta'zim saja untuk bacaan ruku'. Subhana rabbiyal azim. Ini dalam riwayat-riwayat yang sahih, yang kuat. Ada riwayat yang lain yang menambahkan ucapan tahmid. Memang antara ta'zim dengan tahmid ini di zikir-zikir yang lain itu biasanya digabungkan. Contoh, zikir Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Siapa yang melazimkan 100 kali dalam satu hari. Ini zikir yang datang dari Nabi, Subhanallahil azim wa bihamdi. Ada tasbih, ada takbir, ada tahmid. Ada tasbih subhanallah, al-azim takbir, wa bihamdihi tahmid. Maka Nabi SAW di hadis yang sahih mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat mudah di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada tasbih, ada tahmid, ada ta'zim, yaitu takbir. Biasanya digabungkan, cuma dalam bacaan zikir salat itu kan kita panduan dan tuntunan. Ya. Panduan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, bukan pedoman global yang kita pakai atau tuntunan umum yang kita pakai. Makanya di waktu ruku' tidak boleh baca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran ibadah yang sangat mulia, tetapi karena itu tuntunannya, maka kita tidak baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan pas berdiri. Mau baca 30 juz silakan. Ya, tapi kalau ruku' bukan baca Al-Quran lagi, zikir lagi. Bangkit dari ruku' pun bukan waktu baca Al-Quran. Sujud juga demikian. Jangan mentah-mentah ingin panjang sujudnya baca surah Al-Baqarah. Tidak boleh. Baca Al-Quran ada tempatnya di waktu salat, yaitu ketika berdiri. Nah, sama dengan tadi. Tambahannya dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih itu Subhanallahil azim saja. Kemudian tambahannya itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Maka para ulama mengatakan yang afdalnya dibaca sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang kuat. Bila mau menambahkan silahkan, tetapi tidak lebih utama. Ya, karena memang wa bihamdi ini ada tambahan dalam riwayat lain, karena mengikuti tambahan itu riwayat khusus. Begitu juga tidak bertolak belakang dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang lain? Ya, silakan. Bila imam durasinya lebih dari durasi yang kita butuhkan membaca 3 kali, ya, ketika sholat berjamaah, apakah setelah 3 kali ini kita mengisi vakum waktu yang lebih karena imam belum bergerak, belum berpindah,
bisa kita isi dengan menambahkan jumlah bacaan tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apakah dianjurkan atau tidak? Saya tidak terlalu yakin dengan apa yang saya ingin jawab sekarang ini, karena memang kaidahnya dalam salat itu adalah memang mujzi'nya, qadrul ijza'nya adalah gerakan, tetapi bacaan juga merupakan tambahan untuk memperoleh pahala. Apakah boleh menambah ukuran atau jumlah bacaan dalam salat itu bila waktunya memungkinkan? Seperti dalam kasus tadi, imamnya masih dalam keadaan posisi ruku, sementara kita sudah selesai baca subhanallah, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kita tambahkan lagi yang keempat, kelima, keenam. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Silakan dicari jawabannya. Tetapi memang bacaan ini wajibnya adalah sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu satu. Subhanallahil azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu 1 kali. Ya. Dan sunnahnya 3 kali. Apakah boleh dengan tetap memakai hitungan ganjilnya, ditambahkan lebih dari 3? Wallahu alam. Ya. Dan diamnya kita dengan fokus tetap membaca 3 kali, diam kita setelah itu juga tidak akan merusak salat. Tidak juga merusak salat. Ya, maka wallahu alam, untuk sementara cukup dengan 3. Ya, cukup dengan 3 kali. Kemudian diam setelah 3 kali itu juga tidak merusak salat. Dan kita sudah melakukan apa yang dituntun dalam hadis-hadis syariat, hadis-hadis Nabi. Sementara menambahkannya itu membutuhkan penjelasan yang ada dalilnya, maka diam kita karena tidak menemukan dalil bolehnya menambahkan, ini juga tidak merusak salat kita dan tidak merupakan pelanggaran. Sementara menambahnya ada kemungkinan bisa pelanggaran. Ya, sementara diam dalam salat tidak melanggar. Wallahu a'lam. Ada Syekh bin Baz أفتى بجواز الزيادة على 3. أحسنت. وإذا هذا الحديث قرأناه أظن في هذا الكتاب، يقول كذلك لا بأس بالزيادة التسبيح في الركوع والسجود، بل أفضل أدنى الكمال 3 مرات، لكن إذا زاد على ذلك فسبح 4 أو 5 أو 7 كان أفضل وأكثر طمأنينة، ف3 أدنى الكمال، والواجب مرة سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، هذا الواجب مرة واحدة، ولكن كونه يكرر ذلك 3 هذا هو الأفضل والأحسن وهو أدنى الكمال، فإن زاد على ذلك فسبح 4 أو 5 أو 6 أو 7 كان أكمل وأكمل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يعد له 10 في سجوده وركوعه عليه الصلاة والسلام. Ya, ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa 1 kali bacaan rukuk itu yang wajib, sementara yang minimal dari sempurna itu kan bertingkat-tingkat, minimalnya 3 kali seperti yang tadi kita sampaikan, sementara menambahkan lebih dari itu akan menambahkan pahala kita. Dan dinukilkan oleh beliau hadis bahwa pernah dihitung dari bacaan rukuknya Nabi atau sujud Nabi itu sampai 10 kali. Ini jawabannya Pak, sampai 10 kali dia didengar oleh para sahabat bacaan rukuk dan bacaan sujud Nabi SAW. Ia membaca lebih dari 3 kali. 3 kalinya adalah adnal kamal, yaitu bacaan yang sempurna yang paling minimal. Tetapi menambahkan 4, 5 dan seterusnya
Ini menambahkan pahala, dan ini tadi ada ungkapan beliau, yaitu menambahkan kekhusyuan kita. Karena kita terus berdoa, apalagi kalau kita mengulanginya dengan hati, maka akan menambahkan kekhusyuan, karena memang vakum dalam salat membuat pikiran kita kemana-mana. Wallahu a'lam. Baik. هذا الحديث ذكره النسائي في كتاب في باب عدد التسبيح في السجود. Kitab iftitah? Tatbiq. Di kitab tatbiq. Kita kan belum masuk tadi ya. Kitab tatbiq. Bab 76. Bab 76. Di kitab kita, kitab tatbiq bab 76. Halaman berapa itu? Ada yang sudah dapat? Kitab tatbiq bab 76. 421. Di situ ada hadisnya. Inilah penyakit ilmu, lupa. Ya. Itu ada hadisnya. Apa bacaannya? Mada qal? Sami'tu Anas bin Malik yaqul ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha al-fata, yani عمر بن عبد العزيز. فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. Ya, hadisnya ada di kitab kita. Hadis di kitab At-Tatbiq bab 76, hadis Anas bin Malik menceritakan salatnya Umar bin Abdul Aziz dari generasi tabi'in rahimahullahu taala. Anas mengatakan, saya tidak melihat seseorang yang sangat persis salatnya dengan salat Nabi daripada beliau ini, maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Maka perawi ketika melihat salatnya dan memperhatikan, karena ingin melihat salatnya Nabi, mempelajari salat Nabi, dilihatnya salat Umar bin Abdul Aziz, maka dihitung oleh mereka bacaan rukuk dan sujud dari beliau ini mencapai 10 kali bacaannya, bacaan rukuk dan bacaan sujudnya. Inilah dalil yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya tadi. Wallahu a'lam. Sudah terjawab? Baik, kita masih ada. Karena Nabi mengatakan, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Bila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum bacalah rabbana walakal hamdu. Itu dalilnya, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, takbirlah. Jika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu, bukan ucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu dalilnya. Jadi berpedoman dengan itu, maka utamanya cukup dengan baca sami Allahu liman hamidah. Ya. Yang mengatakan membaca juga, didatangkannya dalil. Ada dalilnya enggak? Ada fatwa yang berdasarkan dalil enggak? Itu yang kita minta. Kita bukan mengatakan yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah imam dari makmum itu merupakan kesalahan yang fatal, bukan. Kita hanya menjelaskan tuntunan berdasarkan yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi sekarang kita sudah posisi berdiri. Ruku, kemudian berdiri mengucapkan membaca sami Allahu liman hamidah. Tangan juga diangkat, ini sunnah. Kemudian baca rabbana walakal hamdu. Kemudian bacaan i'tidal, dan juga banyak variasi bacaan i'tidal di sana ya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Itu bacaan minimal. Ya, bacaan minimal rabbana walakal hamdu. Kemudian ada nanti hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada lagi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlats tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Intinya adalah banyak bacaan. Dan bacaan ini bacaan i'tidal, Rabbana walakal hamdu, sama dengan subhana rabbiyal azim tadi. Ya, sama statusnya dengan subhana rabbiyal azim di ruku satu kali, dan statusnya itu mesti dibaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Baik, kita sekarang dalam posisi i'tidal namanya, bangkit dari ruku, dan posisi badan kembali berdiri lurus. Dan khilaf para ulama, apakah posisi berdiri kedua kalinya setelah kita ruku tadi, karena berdiri pertama sebelum ruku, berdiri kedua setelah ruku. Khilaf para ulama, apakah posisi berdiri setelah ruku sama dengan posisi sebelum ruku? Posisi kita sebagaimana sebelum ruku harus tetap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, atau justru ini berdiri yang berbeda? Ini khilaf para ulama antara bersedekap dengan menjulurkan tangan. Ya, antara bersedekap dan menjulurkan tangan, dan ini khilafnya mu'tabar. Khilafnya mu'tabar. Ya. Ada yang bersedekap karena hadisnya cuma satu itu, hadis Wa'il bin Hujr yang menceritakan bahwa salat Nabi begini. Ketika dia berdiri, tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada mengatakan bahwa dia mengulurkan tangannya. Tidak ada juga mengatakan dia bersedekap lagi. Tidak ada. Jadi perbedaan mengambil kesimpulan itulah yang mengatakan bahwa berdirinya sama dengan berdiri di ruku, sebelum ruku, maka mereka bersedekap kembali. Yang mengatakan ini adalah rukun tersendiri, ketika yang menyifatkan salat Nabi itu tidak menyatakan bersedekap lagi, maka asalnya kembali kepada berdiri seperti biasa. Ini berarti dia posisi seperti ini di antara yang dijelaskan oleh para ulama, dan ada bersedekap kembali dan ada seperti ini ketika bangkit dari ruku. Bacaannya sudah kita sampaikan tadi. Ada yang mesti dicatat lagi, bahwa bangkit dari ruku ini mengangkat tangan yang kedua dalam salat yang disunnahkan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika bangkit dari ruku tetap mengangkat tangan ketika sami Allahu liman hamidah, ucapan imam atau ucapan orang yang salat sendiri. Sekarang bacaan sudah, posisi sudah kita jelaskan perbedaan tadi. Sekarang kita turun untuk sujud. Ya. Turun untuk sujud sama dengan turun untuk rukuk, yaitu dimulai dengan takbir. Ya, di sini tidak ada angkat tangan ya. Ya. Dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Antara berturun lutut duluan atau tangan duluan, ini juga khilaf di antara para ulama. Dan sudah kita bahas ketika kita belajar ini, dan bahkan Nasa'i membuat bab khusus itu. Ya. Jadi apakah turunnya tangan dulu, kemudian lutut, atau lutut dulu, kemudian tangan? Ya. Ini perbedaan yang mu'tabar, walaupun memang perbedaannya keras ya, atau cukup alot di antara para ulama, karena hadisnya larangan menyerupai unta. Larangan menyerupai unta. Dan ini permasalahannya juga sangat luas ya, sama dengan bersedekap setelah rukuk tadi. Yang mengamalkan lutut duluan tidak, atau jangan sampai pula menyesatkan yang turun dengan tangan duluan. Sebaliknya juga demikian. Kalau saya pribadi, ya saya lutut duluan. Ya, kita turun dulu, lutut, kemudian tangan, ya, kemudian
baru wajah, ya, baru wajah diletakkan di lantai, ya. Ya. Dalam posisi yang seperti ini, maka kita sudah meletakkan 7 dari organ tulang di badan kita. Yang pertama kening, jidat, dahi dengan batang hidung, dengan ujung hidung, batang hidung. Ini satu organ. Kemudian telapak tangan 2, kemudian lutut, kemudian ujung telapak kaki. Ujung telapak kaki sudah berapa itu? 7. 1 wajah, dahi, kening dengan batang hidung. Jangan sampai batang hidung tidak ditempelkan, karena Nabi SAW ketika mengatakan kening, yang ditunjuknya hidungnya, ya, alal jabhati wa asyara ila anfihi. Berarti antara kening dengan batang hidung itu satu organ. Kemudian telapak tangan, ya, ditempelkan. Kemudian yang juga perlu diperhatikan yaitu jari-jari dirapatkan. Jari-jari dirapatkan. Kemudian lutut ditempelkan juga. Ini kalau tidak ditempelkan lutut bahaya ini. Ya. Kalau terangkat lutut berat sujud kita, karena itu penopang yang paling utama. Kemudian ujung telapak kaki, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Adabul Masyi ila Shalah mengatakan bahwa jari jemari kaki kita juga dihadapkan ke kiblat. Ya, dihadapkan ke kiblat dengan menekankan ujung telapak kaki itu ke dalam, ke lantai, sehingga jari jemari kita seakan-akan menghadap ke kiblat ujungnya. Nah, ini posisi. Kemudian pangkal lengan itu juga dijauhkan dari rusuk. Pangkal lengan dijauhkan dari rusuk, bukan begini, ya. Lihat, bukan ditempelkan, sama dengan rukuk tadi, sama dengan rukuk, dijauhkan dari rusuk. Kemudian paha juga dijauhkan dari perut, ya. Nah, ini kira-kira posisi rukuk. Kemudian antara tumit ini ditempelkan atau tidak, ini juga perbedaan, ya. Antara ditempelkan, ini juga ada riwayatnya, menempelkan tumit dengan tumit atau direnggangkan. Kemudian bacaan lagi, bacaan sujud sama, ada tasbih Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ada ditambahannya seperti yang tadi kita sampaikan dengan wa bihamdihi, tetapi yang afdalnya Subhana Rabbiyal A'la disebabkan riwayatnya yang sahih, yang kuat. Kemudian bacaan ini, ya, ada dianjurkan oleh Nabi untuk lebih banyak berdoa. Selesai kita membaca zikir sujud, Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Ya, berdoa menunjukkan bahwa saat sujud itu adalah waktu untuk waktu yang dijadikan sebagai waktu mustajab. Tapi dengan catatan setelah baca zikir sujud, bukan langsung berdoa. Ya, bukan langsung berdoa, tetapi baca zikir dulu, nah, kemudian barulah berdoa. Dan ini terbuka luas bagi kita yang sholat sendiri, apalagi di sepertiga terakhir malam. Ya, minta apa yang sangat kita perlukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang memberi. Apa yang sudah kita miliki itu juga pemberian Allah. Apa yang kita mau, pemberian Allah. Ya, yang kita mau, bila kita ingin mendapatkan, tentu juga Allah yang memberikan. Maka minta
kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan agama dan kebaikan dunia kita. Ya. Apalagi sekarang negara kita memerlukan doa kita. Ya, kondisi negara kita membutuhkan doa, semoga Allah melindungi, semoga Allah menjaga ya negara kita dari berbagai macam keonaran, berbagai macam fitnah dan perpecahan. Dan semoga Allah memberikan keamanan. Ya, ini terkait dengan doa ketika sujud. Wa ammas sujudu fa aktsiru fihi minad du'a. Ketika sujud perbanyaklah berdoa. Kata siapa? Kata Nabi, menunjukkan kita dianjurkan banyak berdoa. Doanya doa apa saja, ya. Jadi selesai kita dari sujud tadi ya. Dan sujud ini semakin lama semakin memberikan kenikmatan tersendiri. Ya. Semakin lama memberikan kenikmatan sendiri. Makanya Nabi menekankan bahwa rukun sujud ini adalah rukun yang paling utama. Ya. Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dalam salat itu posisi yang paling dekat hamba dengan Allah adalah saat sujud, bukan saat berdiri. Padahal logikanya adalah karena kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, meyakini bahwa Allah di atas. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya, wa huwal zahiru wal batin. Allah Maha di atas. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Wa huwal aliyyul azim. Innallaha sabbih isma rabbikal a'la. Kita meyakini Allah berada di atas. Bahkan Allah istiwa di atas arasnya bizatihi wa qahrihi wa qadrihi. Allah istiwa di atas arasnya dengan zatnya, dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya. Karena Allah menekankan itu di dalam Al-Quran dengan penekanan yang sangat keras dan sangat tegas. Tetapi logikanya semakin dekat, nah semakin tinggi kita kan semakin dekat. Makanya hujan itu ketika turun Nabi SAW sengaja membuka kepalanya, membuka lengannya untuk langsung diterpa oleh air hujan, lalu mengatakan innahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena air itu barusan dekat posisinya dengan Allah karena dari atas. Maka malaikat itu dinamakan dengan penghuni atau orang makhluk yang dekat dengan Allah. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka kepada mereka-mereka, maksudnya mereka-mereka yang berkumpul di masjid, belajar agama, baca Al-Quran, mempelajarinya, dibangga-banggakan oleh Allah mereka itu kepada mereka yang di dekatnya. Siapa? Malaikat, karena malaikat di langit. Jadi logikanya tentu berdiri lebih dekat dengan sujud, tetapi justru Nabi mengatakan justru sujud itulah posisi orang yang sedang sholat itu paling dekat dengan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah karena posisi sujud itu posisi penghinaan diri yang tidak ada lagi setelah itu, di mana kita meletakkan organ yang tertinggi di badan kita ke tempat yang paling rendah, dan bahkan yang di bawah diletakkan tertinggi. Bukankah saat sujud itu bokong kita lebih tinggi dari kepala kita, dari kening kita? Iya. Tetapi saat itu kita mengagungkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat sujud itu sangat nikmat. Sangat nikmat. Dan yang sujud apalagi mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Saat dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dia puji kemahatinggian Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang sujud ada pertanyaan? Doa sudah? Subhana rabbiyal a'la.
berdoa. Doanya ketika Nabi menyuruh berdoa, maka berbanyak berdoa, maka kita menggunakan kesempatan itu untuk berdoa. Kemudian doa asalnya dalam bacaan salat itu adalah berbahasa Arab. Ya, adalah berbahasa Arab dan menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang diajarkan atau yang dipanjatkan oleh Nabi ini yang paling sempurna. Ya, karena doa-doa Nabi itu juga ada yang mewakili, ya, ada yang mewakili apa yang kita inginkan. Bila ada sesuatu yang kita inginkan dan ini hanya untuk kita sendiri, dan kita tidak dapatkan doa tersebut dalam hadis-hadis Nabi, dan kita juga tidak bisa berbahasa Arab, maka sebagian para ulama membolehkan untuk ukuran doa tersebut untuk menyampaikannya dengan bahasa kita, ya, untuk menyampaikan kepada Allah dengan bahasa kita, walau dalam solat. Sekarang ketika itu kan kita bukan sedang membaca zikir solat, tapi sedang berdoa, bukan baca zikir solat. Kalau zikir solat tidak bisa dirubah-rubah. Jangankan dirubah ke bahasa yang lain, dirubah ke bahasa Arab saja tidak boleh. Misalnya dalam zikir Subhana Rabbiyal Azim ini kita mengatakan Subhanallahil Azim. Subhanallahil Azim. Ada bedanya? Maknanya ada beda? Maknanya juga beda. Maksudnya ada beda. Subhanallahil Azim, Subhanallahil A'la. Subhanallahil A'la dengan Subhana Rabbiyal A'la. Maksudnya sama, Allah Subhanahu wa taala, cuma menggunakan lafaz Allah sebagai pengganti dari Rabbi. Ya, dalam bacaan salat tidak boleh dirubah. Jangankan dalam salat, bacaan zikir di luar salat pun tidak boleh dirubah oleh Nabi. Ketika ada seorang sahabat ingin merubah lafaz Nabi ke lafaz Rasul, lafaznya Nabi kemudian dirubah ke Rasul, dilarang oleh Nabi. Tidak boleh, jangan, kata Nabi dalam bacaan doa sebelum tidur. Allahumma apa? Tidak pangkal doanya, saya ingin dari awalnya. Bismika Allahumma wada'tu jammi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa binabi, dan saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan, saya beriman dengan nabi yang engkau utus. Kata nabi ini ingin dirubah menjadi wa bi rasulika alladzi arsalta, ditopang pula oleh bahasa Arabnya, kaidah bahasa Arabnya lebih tepat kalau secara bahasa wa bi rasulika alladzi arsalta, tapi Nabi mengajarkan wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ketika ingin dirubah oleh sahabat tersebut dengan diganti dengan Rasul, Nabi melarangnya, karena itu zikir yang kita disuruh beribadah dengan lafaz yang diajarkan Nabi. Kalau di luar salat begitu, tentu dalam salat juga tidak dibenarkan. Subhanallahi a'la, asalnya Subhana Rabbiyal A'la. Apa salahnya mengganti lafaz Allah dengan Rabbi? Kan itu juga. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, kalau dalam doanya asalnya tadi kita berdoa dengan doa-doa yang sudah ada, dan sudah luar biasa banyaknya doa dan mencakup maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira ada yang tersisa? Ada yang tersisa lagi yang kita inginkan, yang tidak masuk ke dalam doa ini? Tidak ada kebaikan dunia akhirat kecuali masuk dalam doa ini. Tetapi kita memang kalau seandainya tidak puas, kita ingin meminta itu saja. Misalnya, contoh ini, ibu-ibu jangan marah. Suami ingin poligami, ya, ingin poligami, dan ada dalam doa Nabi, doa Al-Quran, doa untuk poligami. Walaupun dalam Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada, dalam Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ada, tetapi ingin khusus itu dan tidak bisa bahasa Arab. Boleh enggak? Boleh saja, karena itu doa.
Ya, seukuran itu. Ini contoh. Ada doa yang memang tidak ada secara nas dalam doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi terkait dengan doa, asalnya tadi, gunakanlah doa-doa yang langsung diajarkan oleh Allah, yang langsung diajarkan oleh Nabi. Bila ada permintaan khusus kita dan kita tidak bisa mengungkapkannya dalam bahasa Arab, seukuran permintaan kita itu boleh diucapkan dalam doa kita dengan bahasa yang kita pahami, tapi jangan banyak pula. Ya. Dari awal doa sampai ujung doa bahasa Indonesia semua. Ya, ini berluas-luas pada sesuatu yang ada ukurannya. Ada ukurannya. Karena asalnya bacaan solat yang dibaca dalam solat bahasa Arab. Wallahu alam. Cukup untuk sujud. Setelah sujud kita habiskan 1 rakaat ya. Setelah sujud selesai. Ya. Dan saya ingin mengingatkan juga, karena ketika kita sholat sendiri, kita posisinya mungkin aman-aman saja. Kita tidak menempelkan pangkal lengan ke rusuk dan perut kita juga jauh dari paha. Ya. Tapi terkadang dalam sholat berjamaah karena safnya rapat, terkadang kita berlalai-lalai juga. Ya, terkadang orang sengaja, padahal dia masih bisa untuk mengangkatnya, dan terkadang ini juga jangan sampai menempelkan ujung lengan di lantai. Dia diangkat bukan ditempelkan. Ini sangat dilarang oleh Nabi SAW. Yaitu menempelkan lengan di lantai, ini sangat dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kita bangkit dari sujud untuk duduk di antara sujud, takbir, Allahu Akbar. Posisi duduk di antara sujud namanya iftirash. Iftirash yaitu duduk kita di atas telapak kaki kiri. Jadi dijadikan telapak kaki kiri ini sebagai kasurnya untuk tempat duduk. Jadikan alas untuk duduk. Ini dia. Ini namanya iftirash ini. Ya, iftirash itu duduk di atas kaki kiri. Itu namanya iftirash. Sudah, sementara kaki kanan sebagaimana posisi tadi ketika sujud, seperti itu dia. Misalnya sekarang ini begini kan. Jadi yang tinggal dilipat adalah kaki kiri saja, kita duduk aman ya, tidak ada perubahan apa-apa. Posisinya seperti kita sujud. Ya. Nah, sekarang yang berubah adalah kaki kiri, punggungnya di lantai, telapaknya di atas, kemudian kita duduki. Tidak perlu kita rubah-rubah dengan perubahan yang lain. Hanya pas sujud itu posisi kaki dipaskan, ya, diluruskan. Nah, kemudian nanti ketika duduk tinggal kaki kiri saja yang berubah. Kaki kanan tetap tegak seperti yang saya contohkan sekarang. Ini kemudian sujud yang kedua sama, ada takbir juga ya. Bacaan duduk di antara dua sujud ini ada di situ ya. Di bab berapa? Rabbighfirli warhamni. Ada yang minimal bacaan istighfar saja, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Di situ coba dilihat ada bacaan, dan yang sekarang kita baca biasa itulah yang juga didukung oleh dalil. Ya. Cuma dalam bacaan duduk di antara dua sujud tidak ada wa'afini ya. Wa'afini ada? Tidak ada wa'afini. Ya, tidak ada wa'afini. Tidak ada. Jangan, ini yang perlu kita hindari. Jangan, tidak ada dalam bacaan duduk di antara dua sujud itu bacaan wa'afini. Ini hanya untuk bacaan mayat, untuk doa mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dalam bacaan duduk di antara sujud, wa'afu anni. Tidak ada wa'afini. Ini yang perlu dicatat. Kemudian kalau kita solatnya ringkas, baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Karena inti dari bacaan duduk di antara dua sujud adalah meminta ampun. Makanya dalam bacaan itu juga ada minta ampunnya, Rabbighfirli. Kemudian sujudnya, untuk sujudnya takbir lagi. Dan ini ketika tidak ada angkat tangan, kita tidak jelaskan ada angkat tangannya.
takbir saja untuk sujud kembali dan posisi sama dengan sujud yang pertama. Dengan itu selesailah kita dari rakaat pertama dari salat kita. Ada yang perlu ditanyakan? Sekali, dua kali, tiga kali. Ya. Rabbighfirli bacaannya. Ada yang lain? Ya, boleh tidak membaca doa yang diambil dari Al-Quran? Tadi kita sudah sampaikan, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah. Maksudnya dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Itu sudah kita jelaskan tadi. Ini pertanyaan lebih mengarah ke sana. Berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran, padahal kita tidak boleh membaca Al-Quran di dalam ketika ruku dan ketika sujud. Maka jawabannya, kita ketika berdoa dengan doa yang dalam Al-Quran itu bukan sedang membaca Al-Quran. Bukan sedang membaca Al-Quran, tapi sedang berdoa. Cuma doanya saja yang diambil dari Al-Quran. Seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang tadi kita bacakan juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga dari Al-Quran. Tapi kita bukan sedang baca Al-Quran. Kita sedang berdoa. Doanya saja yang diambil dari Al-Quran. Bukan sedang membaca, tetapi sedang berdoa. Kalau ditanya, ini doa ini dari ayat mana, surat mana? Oh, saya tidak tahu. Ternyata dalam Al-Quran ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan kita tidak tahu bahwa doa itu dalam Al-Quran. Saking tujuan kitanya hanya berdoa, bukan sedang membaca. Kalau orang sedang membaca kan tahu dia itu dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa dia sedang berdoa, bukan sedang membaca Al-Quran. Kalau sedang membaca Al-Quran, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya. Ini baca Al-Quran dia. Kalau tadi kan sedang berdoa. Ya, bukan sedang membaca Al-Quran. Walaupun baca doanya itu diambil dari Al-Quran, maka ini tidaklah melanggar larangan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kita kan sudah membahaskan, karena memang tidak tahu kita unta itu. Apakah unta itu punya kaki dan tangan? Itu juga diperselisihkan. Apakah yang bagian depannya itu tangan atau bagian depan itu kaki? Ini juga yang membuat perselisihan. Ya. Memang Nabi melarang menyerupai unta, cuma penerapannya itu yang menjadi perbedaan pendapat. Kalau yang mengatakan kaki duluan, mereka mengatakan ketika penafsirannya jangan dahulukan kaki daripada tangan. Kata para yang berdalil dengan itu bahwa ini terjadi pemutarbalikkan ungkapan. Kata yang mengatakan kaki duluan. Karena ketika Nabi mengatakan jangan serupai unta ketika sujud, jangan dahulukan kaki. Sesungguhnya unta mendahulukan kakinya dulu baru tangannya. Ya, kata para ulama, justru ini kan penjelasan perawi, bukan penjelasan Nabi. Yang mengatakan unta itu mendahulukan kaki duluan baru tangannya, itu perawi yang menjelaskan. Makanya yang tidak berpendapat tangan duluan mengatakan bahwa terjadi mendahulukan atau memutarbalikkan oleh perawi ketika menafsirkan hadis tersebut. Nah, kemudian timbul permasalahan, mana yang kaki, mana yang tangan. Ini juga permasalahan, sehingga seorang belum memastikan apakah yang bagian depannya kaki, tangan, atau yang di belakangnya tangan. Nah, ini juga permasalahan. Jadi permasalahan ini jadinya yang perbedaan pendapat yang luas, yang sama-sama mengambil hadis yang sama. Ya, jadi intinya yang mendahulukan tangan berdasarkan apa yang dia pahami, tidak apa-apa. Begitu juga yang mendahulukan kaki. Dan yang sangat tercela adalah menjadikan ini sebagai sebab perpecahan. Ini sangat tercela. Ya, wallahu taala alam. Wallahu alam. Kalau kita mesti kalau yang masih mengikuti pendapat, ya pendapat yang diikuti saja.
pendapat yang diikutinya. Bisa dia mengambil pendapat dulu mendahulukan kaki atau mendahulukan tangan. Ya, kalau dia cenderung ke pendapat yang kat tangan dulu, ya itu saja diamalkannya. Apakah boleh menggabungkan kedua-duanya? Ini kebutuhan. Makanya yang mengatakan Nabi mendahulukan tangannya itu ketika sudah mulai tidak kuat badannya, kalau lututnya duluan. Karena memang beda, kalau kita sedang lemah-lemahnya, sedang sakit-sakitnya, mendahulukan tangan untuk turun itu lebih nyaman daripada kaki. Karena kalau kaki duluan kita mungkin terjerembab, tapi kalau tangan duluan bertopang dengan tangan, sehingga orang-orang yang besar-besar badannya itu saya lihat, ya, ketika sujud lebih nyaman mereka dahuluan tangannya, karena nanti setelah tangan duluan baru mereka seperti itu ya. Ya. Jadi kebutuhan. Wallahu a'lam. Cukup ya untuk pelajaran hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan praktek salat ini, karena memang perlu tambahan-tambahan yang tadi, karena ada yang kurang paham mungkin tanyakan lagi, karena ini prakteknya. Kalau pelajaran kita akan dikejar oleh banyak bab setelahnya. Kalau ini sekarang kita bebas, dan insyaallah akan ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.